Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nizam Khairul Ridho akan menyampaikan, mempresentasikan nih klasifikasi media pembelajaran dalam mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI. Baik, langsung saja pada pembahasan. Nantinya saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua yaitu membahas tentang klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Yang ketiga yaitu klasifikasi media berdasarkan unsur pokoknya. Nah, begitupun ketiganya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian. Pengertian media pembelajaran adalah alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara lebih khusus, media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Jadi media pembelajaran alat bantu untuk mengajar. Gunanya apa? Untuk memiliki tujuan secara efektif dan efisien, karena lebih memudahkan ketika ada suatu media pembelajaran itu. Tidak hanya materi saja, tapi kita harus membawa media pembelajaran itu agar tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baik, pembahasan yang kedua, tadi pengertian sudah. Pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Nah, sebelumnya di sini media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya itu dibagi menjadi dua. Ya, ini yang pertama yaitu media dimensi atau 2D biasanya. 2 dimensi itu bahasanya kan biasanya. Yaitu media yang menampilannya tanpa proyeksi dan ukurannya panjang kali lebar dan hanya bisa diamati dari satu arah saja. Jadi hanya bisa diamati dari arah sudut pandang satu. Tidak dari belakang tidak bisa. Contohnya peta atau bagian-bagian gambar itulah, foto itu kan tidak bisa. Gambar itu hanya bisa dilihat dari satu arah. Itu termasuk dari media 2 dimensi. Gambar peta gitu. Media yang kedua yaitu pembagian yang kedua yaitu media 3 dimensi. Yaitu media yang penampilannya tanpa proyeksi, ukuran panjang kali lebar kali tinggi, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya globe, model kerangka manusia, dan lain-lain. Globe di situ bisa diamati dari sisi belakang, dari samping itu bisa. Yang membedakan hanya di sana. Dengan yang 2 dimensi. Yang 2 dimensi itu diamati hanya dari satu sudut pandang. Kalau yang 3 dimensi bisa diamati dari sudut pandang mana saja. Contohnya seperti ini gambar berikut ini. Nah, ini seperti gambar yang ada ini. Ya, ini yang pertama itu sudah jelas media 2 dimensi. Jadi ini foto peta. Foto peta. Yang kedua yang 3 dimensi yaitu contohnya globe. Kalau globe ini kan berbentuk. Nah, berbentuk itu yaitu 3 dimensi dan bisa diamati dari sudut pandang mana saja. Kalau peta kan hanya gambar yang hanya bisa diamati dari depan saja atau satu sudut pandang saja.
sudah jelas perbedaannya. Jadi apa itu tadi, media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya itu ada dua, yang media 2 dimensi, ada media 3 dimensi. Baik, yang nomor 3, pembahasan yang nomor 3 yaitu klasifikasi media berdasarkan unsur pokoknya. Jadi sesuai unsur pokok berbeda. Ada beberapa pembagian. Pendapat para tokoh seperti Rudy Batch, Sujono, dan Ahmad Rifai tentang klasifikasi media pembelajaran berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsangnya, media pembelajaran dibagi menjadi 3 macam. Media berdasarkan unsur pokoknya ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu media audio. Apa itu audio? Media audio yaitu media yang menghasilkan bunyi, hanya bisa diterima melalui media pendengaran saja. Contohnya radio, kaset atau audio dan MP3. Jadi hanya bisa didengarkan di telinga saja. Pendengaran hanya bisa dirangsang oleh panca indera pendengaran saja, media audio ini. Contohnya itu MP3, lagu-lagu gitu. Itu kan hanya bisa didengarkan di telinga saja atau pendengaran saja. Pembagian yang kedua dari unsur pokok media yaitu media visual. Apa media visual itu? Yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Media visual menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Karena melalui media ini perangkat lunak software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi diinginkan. Contohnya foto, poster, kartun, atau grafik-grafik yang lain. Jadi kalau yang pembagian nomor 2 ini, media visual ini hanya bisa dilihat, tidak bisa didengar, karena hanya yang bisa merangsangnya adalah indera penglihat saja. Yang membedakan antara media visual dengan media audio yang tadi itu. Yang audio itu hanya pendengaran saja, yang bisa merangsangnya seperti lagu, MP3 gitu. Kalau yang kedua ini media visual, yaitu media yang berbentuk yang mana itu hanya bisa dilihat saja, hanya mengandalkan indera penglihatan saja, tidak bisa didengar. Itu media visual, contohnya ya poster, foto gitu. Nah, pembagian yang nomor 3 dari unsur pokok media yaitu media audiovisual. Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga media audiovisual disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam ini yang nomor 3 ini yaitu meliputi audiovisual, bisa didengarkan juga bisa dilihat media pembelajarannya. Contohnya atau bisa disebut media video, pada umumnya juga disebut media video. Dalam media ini terdapat 2 unsur yang berkolaborasi, yakni dengan yang pembagian nomor pertama yaitu media audio dan yang kedua media visual. Adanya unsur audio memungkinkan murid untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran. Sedangkan unsur visual memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk visualisasi, contohnya film bersuara, video, atau multimedia. Jadi yang pembagian nomor 3 ini meliputi keduanya. Yang pertama itu hanya pendengaran saja, media audio. Yang kedua yaitu media visual, hanya penglihatan saja. Yang nomor 3 ini media audio visual, bisa dilihat juga bisa didengar. Jadi si murid itu bisa melihat gambar, juga
bisa mendengarkan, ada suaranya. Contohnya kita menampilkan sebuah film sejarah tentang Nabi Muhammad gitu, termasuk dari media audio visual. Ya seperti ini, contoh kecilnya seperti ini, seperti saya menyampaikan, terus ada video, ada suaranya ini. Nah ini termasuk dari media audiovisual, pembelajaran yang meliputi audiovisual. Klasifikasi dari unsur pokok media pembelajaran. Nah, sudah jelas. Keberhasilan penggunaan media tidak terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dengan baik. Media yang dapat mengubah perilaku peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik tidak dapat berlangsung secara spontan, namun diperlukan analisis dengan baik terhadap sasaran objek maupun materi pembelajarannya, sehingga manfaat penggunaannya media tersebut dapat menyukseskan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Ini garis besarnya, media pembelajaran itu sangat mudah atau sangat memudahkan untuk belajar mengajar. Tapi jangan sampai lupa, tidak terlepas dari bagaimana kita mau merencanakan dengan baik media itu. Jadi ada rencana. Contohnya, sebagai guru kita harus bisa merencanakan dengan baik, mengkonsep bagaimana media pembelajaran ini sekiranya bisa diterima oleh si murid, dan apa yang kita sampaikan dari media pembelajaran ini bermakna bisa memahamkan si murid. Nah gitu. Contohnya kita ngajar anak TK. Ngajar anak TK kita harus membawa media pembelajaran yang bentuknya bermain, bentuknya permainan. Itu kan anak-anak, karena ketika kita membawa suatu materi yang banyak, ya anak-anak TK nggak akan mau, kan tidak masuk atau tidak masuk pada pikirannya. Nah, selanjutnya media pembelajaran yang contoh selanjutnya perbandingannya, kalau kita mengajar anak SMA, anak yang besar-besar, itu kita cukup kita ngajak praktek dia, tentunya ada pelajaran jenazah, kita mempraktekkan gimana cara memandikan jenazah, kita mempraktekkan gimana caranya mengurus jenazah, itu mulai dari mengkafani sampai mulai dari memandikan sampai mengubur, bagaimana kan kita mengena pada kita mengkonsep bagaimana rencana dengan baik agar apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan dari makna media pembelajaran itu bisa sampai dan bisa memahamkan si murid. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada tutur kata atau penyampaian yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.